Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya Ahmad Mufid, mahasiswa S2 dalam prodi pendidikan olahraga di Universitas Negeri Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jurnal yang telah saya buat yang berjudul Pengaruh Aktivitas Fisik Terhadap Kesehatan Psikologis Peserta Didik di Jenjang SMA. Dan ini menggunakan systematic literature review. Untuk penulis ada saya sendiri Ahmad Mufid, dan yang penulis dua ada Gani Unin Nuha. Nah, kami berdua merupakan mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang di sini juga tertera dari email saya ya. Nah, untuk penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh aktivitas fisik bagi peserta didik di SMA. Kemudian metode yang digunakan adalah deskriptif, kuantitatif, menggunakan model systematic literature review. Kemudian untuk sumbernya kami cari di Google Scholar, ResearchGate, dan jurnal-jurnal atau artikel yang relevan mulai dari tahun 2021 hingga 2024. Kemudian kata kunci yang kami gunakan dalam mencari jurnal tersebut adalah aktivitas fisik, kesehatan psikologis, dan kondisi psikologi peserta didik di jenjang SMA sederajat. Kemudian seperti yang kita ketahui karena kesehatan psikologis di SMA juga banyak bervariatif, makanya kita mencari bagaimana aktivitas fisik dapat mempengaruhi psikologis. Nah, untuk pendahulunya saya menjelaskan tentang olahraga. Olahraga menurut Burch tahun 2021 adalah aktivitas atau latihan fisik yang luar biasa berbasis aturan, kompetitif, dan berbasis keterampilan di mana ada kerja sama untuk memenuhi tujuan awal dari sebuah kompetisi. Dengan fokus pada aspek fungsional dari proses tersebut, psikologi juga dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari kehidupan mental serta menjelaskan perilaku individu dalam hubungan dengan kondisi mental. Nah, untuk olahraga sendiri tadi ada menurut beberapa ahli di sini diterangkan, dan psikologi diterangkan oleh John F. Gilstone pada tahun 2004. Kemudian dalam konteks kesehatan psikologis, olahraga berperan sebagai salah satu cara untuk mengurangi stres dan kecemasan. Karena olahraga juga melepas endorfin atau yang membuat pikiran kita menjadi lebih fresh, lebih tenang, dan sebagainya. Kemudian menurut WHO, kesehatan mental merupakan kondisi kesejahteraan di mana individu menyadari kemampuan mereka sendiri. Jadi kesehatan mental itu ketika seseorang atau peserta didik dapat menjalani kehidupan dengan normal, dengan lancar, menjalankan tugas dengan baik, dan sebagainya. Nah, kalau diketahui di masa sekarang, kondisi psikologi anak SMA sederajat memiliki kondisi yang variatif. Ada yang depresi, ada yang biasa aja, ada yang senang, dan sebagainya. Nah, ini disebabkan oleh berbagai faktor juga yang berpengaruh, mulai dari biologis, faktor lingkungan, dan sebagainya. Nah, untuk kesehatan psikologis merupakan aspek penting dalam perkembangan peserta didik, terutama di jenjang SMA. Nah, karena pada jenjang SMA, pola pikir peserta didik itu sudah mulai ingin mengetahui hal baru, mereka sudah mulai berpikir kritis, dan juga sudah mulai memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Itu. Nah, diharapkan dari penelitian ini bisa menjadi tolak ukur atau referensi bagi peserta didik agar meningkatkan aktivitas fisik di dalam pembelajarannya masing-masing.
Salah satu contohnya, misal ada guru biologi ketika ingin mengajar tentang berbagai jenis bebatuan atau tumbuh-tumbuhan, mereka bisa mencari di alam sekitar, di lingkungan sekolah, dan sebagainya. Nah, untuk metode yang saya gunakan, karena ini menggunakan pendekatan systematic literature review, guna memberikan gambaran terkait berbagai penelitian. Nah, jadi saya eh, menggunakan metode systematic literature review gitu ya, teman-teman. Nah, untuk hasilnya, jadi hasilnya ini saya analisis dari 8 studi sebelumnya yang digunakan, saya menemukan 8 diperoleh dari gambaran menyeluruh mengenai pengaruh aktivitas fisik terhadap kesehatan psikologi. Yang pertama ini tahun 2021, pengaruh aktivitas fisik terhadap kesehatan mental pada masa pandemi. Pada pandemi, terus ini di SMA Negeri 1 Karas Magetan, yang kedua, yang ketiga dilaksanakan di SLTA Bandung Raya di tahun 2021. Kemudian yang keempat judulnya pengaruh aktivitas fisik terhadap mental health siswa SLTA melalui latihan aerobik tahun 2022. Kemudian yang kelima pengaruh physical activity terhadap mental health pada anak remaja suatu tinjauan sistematis. Kemudian yang ke-6 sampai ke-7 sampai ke-8. Yang ke-8 adalah olahraga bagi kesehatan mental siswa SMK Muhammadiyah Ponjong sambil aktivitas fisik di luar ruangan. Seperti itu. Nah, untuk pembahasan sendiri, untuk aktivitas sendiri didefinisikan sebagai setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang menghasilkan pengeluaran energi termasuk aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan, rekreasi, dan waktu luang. Nah, jadi aktivitas fisik itu ada banyak ya, bukan hanya olahraga. Ada bekerja, ada jalan, mengantarkan makanan, dan sebagainya, berkuda, dan sebagainya, atau mengejar sesuatu, dan sebagainya, mengangkat-mengangkat barang, menata rumah, itu merupakan aktivitas fisik. Mencuci, dan sebagainya, itu bisa dikatakan aktivitas fisik. Nah, untuk aktivitas fisik sendiri ada beberapa jenis yang diklarifikasikan menjadi dua. Yang pertama pekerjaan atau yang kedua waktu senggang. Jadi yang pekerjaan itu bisa tadi seperti mengangkat barang, bisa jadi kurir atau kuli. Nah itu juga merupakan aktivitas fisik. Nah untuk waktu senggangnya ada seperti contohnya aerobik, program latihan daya tahan, program latihan ketahanan. Nah jadi dapat disimpulkan bahwa olahraga itu merupakan aktivitas fisik, tapi aktivitas fisik belum tentu olahraga seperti itu. Nah, aktivitas fisik sendiri memiliki segudang manfaat, salah satunya pada anak usia sekolah dan remaja dikaitkan dengan berbagai manfaat kesehatan. Dan aktivitas fisik berbasis aerobik memiliki manfaat kesehatan terbesar, kecuali untuk kesehatan tulang. Karena untuk kesehatan tulang itu kita menggunakan aktivitas fisik penguatan. Juga dari makanan yang kita konsumsi mengandung kalsium yang banyak, itu untuk tulang ya teman-teman. Nah, untuk aktivitas fisik ini membantu untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan juga meningkatkan memperbaiki psikologi anak. Kemudian aktivitas fisik telah terbukti memberikan dampak positif terhadap kesehatan mental remaja termasuk siswa SMA. Nah ini yang tadi dijelaskan oleh Danta Maringot Sibrani di judul yang pertama menunjukkan bahwa aktivitas fisik dengan intensitas yang sedang hingga tinggi dilakukan 30 menit selama 3 sampai 5 kali seminggu mampu mengurangi stres, kecemasan dan meningkatkan kesehatan mental. Jadi aktivitas fisik yang kita perlukan dalam seminggu itu 150 menit, idealnya 150 menit. Minimal 90 menit. Nah, ini kenapa 30 kali 3 atau sampai 5. Kemudian studi yang lainnya juga menunjukkan hasil yang relatif sama, ini mendapatkan kebahagiaan yang dilakukan oleh Zainullah Muhammad ID pada tahun 2021. Kebahagiaan, kesejahteraan di SMA Bandung Raya tadi ya. Kemudian di SMA Negeri 1 Karas
Hasilnya aktivitas fisik rutin terbukti membantu siswa mengatasi stres. Nah, untuk 8 penelitian ini sampai sini selain itu di Kabupaten Majalengka itu juga memberikan dampak yang baik untuk kesehatan psikologi bagi peserta didik di jenjang SMA dan sederajat. Kemudian di masa pembelajaran daring dulu di masa COVID dari tahun 2020 2020 sampai 2022 akhir itu banyak peningkatan penggunaan gadget. Karena dari itu aktivitas fisik juga perlu dikembangkan saat COVID seperti eh, guru olahraga memberikan tugas di rumah, memberikan tugas berupa video. Yang penting anak itu bergerak, beraktivitas fisik apapun itu agar psikologi mereka terjaga, kesehatan mereka terjaga, kebugaran jasmani juga terjaga. Nah, kalau psikologi terjaga, maka akad, tingkat akademiknya atau pengetahuan kognitif siswa itu bisa meningkat. Nah, untuk yang terakhir ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari penelitian ini menyebutkan bahwa aktivitas fisik baik dalam bentuk olahraga, terorganisir maupun aktivitas informal seperti aktivitas fisik yang lain, seperti yang saya jelaskan tadi, membangun rumah, terus menata rumah, mencuci dan sebagainya, memiliki dampak positif terhadap kesehatan psikologi siswa SMA. Beberapa temuan utama meliputi yang pertama, manfaat utama aktivitas fisik, mengurangi tingkat stres, kecemasan, dan depresi. Yang B, meningkatkan rasa percaya diri, suasana hati, dan kemampuan sosial siswa, membantu menjaga keseimbangan emosi dan menjaga burnout. Kemudian, efek pada kesehatan mental. Aktivitas fisik seperti olahraga teratur terbukti meningkatkan produksi neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin yang penting dalam mengatur suasana hati. Nah, untuk dopamin sendiri juga bisa menambah mood, juga menambah pola pikir kita jadi seperti ini. Misal kita habis olahraga, kita ingin lari 5 kilometer. Nah, di tengah-tengah tersebut pasti ada rasa capek, rasa nyeri, dan sebagainya. Ketika kita sudah mencapai target, nah, hormon dopamin ini akan keluar. Jadinya kita lebih bahagia dan merasa bahwa aku bisa melakukan sesuatu, aku bisa mengatasi masalah, dan itu secara tidak langsung tertanam di dalam kesadaran atau alam bawah sadar dari peserta didik tersebut. Nah, untuk intensitas sedang hingga tinggi selama 30 menit, 3-5 kali seminggu, sangat dianjurkan untuk manfaat optimal. Jadi aktivitas fisik juga bisa menjadi sebuah investasi untuk diri kita sendiri agar di usia 50 tahun ke atas, 40 sampai 50 tahun ke atas itu kita bisa lebih bugar. Karena setelah umur 40 tahun, kondisi otot kita itu menurun drastis. Mau kita olahraga seperti apapun, menurun. Jadi, eh, harus diimbangi dari masa sekarang. Agar kita kalau olahraga di umur 40 tahun ke atas, itu turunnya nggak terlalu drastis-drastis banget. Jadi untuk tulangnya bisa berfungsi lebih lama karena ada otot yang membantu bekerja dan sebagainya. Kemudian untuk pengaruh lingkungan dan kebiasaan. Lingkungan, durasi, jenis olahraga, dan tingkat kesadaran diri siswa berpengaruh pada efektivitas aktivitas fisik. Nah, jenis olahraga sendiri juga ditentukan dari tergantung tergantung siswa peserta didik masing-masing. Jadi contoh untuk orang yang obesitas itu jangan langsung lari, jangan langsung angkat beban dan sebagainya. Untuk yang obesitas, dia jalan selama 30 menit setiap hari aja itu udah sangat luar biasa. Olahraga yang paling cocok adalah jalan kaki ya 30 menit paling ya 1 sampai 2 kilo lah. Nah, ngapain jalan-jalan sambil lihat alam. Nah, kenapa kok tidak disarankan lari? Karena
berat badan yang berlebih itu bisa merusak tendon di lutut. Jadi malah berbahaya untuk kesehatannya sendiri. Jadi untuk yang obesitas disarankan jalan saja. Tentunya aktivitas fisik di luar ruangan seperti senam pagi memberikan manfaat tambahan dalam membangun rasa kebersamaan dan meningkatkan kesejahteraan mental siswa. Jadi aktivitas fisik seperti di luar ruangan, contohnya sama pagi ya, itu juga selain senang, lihat mungkin teman-temannya yang senam gerakannya aneh-aneh, itu juga meningkatkan kebahagiaan. Terus untuk kebersamaan juga, contoh juga ada aktivitas fisik, misal bermain bola, itu juga meningkatkan kerjasama tim, juga meningkatkan cara berpikir. Nah, aku dapat bola dari sini, harus kemana ya? Temanku di sana, sama di sana. Jadi bagusnya tak mau ke sana. Itu juga membuat mereka harus berpikir dalam menyelesaikan masalah, problem solving seperti itu. Kemudian yang terakhir, penelitian ini menegaskan bahwa aktivitas perlu menjadi bagian integral dalam rutinitas siswa untuk mendukung kesehatan psikologis mereka, terutama dalam menghadapi tekanan akademik dan sosial di jenjang SMA. Seperti itu, dan berikut ada daftar pustakannya, teman-teman. Nah, semoga bermanfaat dan semoga bisa dijadikan referensi bagi banyak orang, apalagi untuk tenaga pendidik yang saya sampaikan berkali-kali, agar bisa menambah aktivitas fisik bagi siswa. Saya mendengar cerita dari teman saya itu pada tahun 2024 ini, beliau mengajar di Australia atau latih PPL di Australia. Nah, di sana itu di saat jam kosong, di saat istirahat itu fasilitas olahraganya itu dibuka untuk umum. Jadi siapapun boleh bermain, berolahraga, bermain dengan fasilitas yang dimiliki sekolah. Jadi itu juga bisa membantu meningkatkan aktivitas fisik. Itu salah satu contohnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, ya mungkin ada sih, banyak sih ya. Karena saya manusia biasa, pasti banyak kesalahan. Saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Untuk jurnal nanti bisa diakses, bisa menghubungi nomor yang tertera. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Stop recording.